Shalom, selamat malam. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami, keluarga Situmeang, dengan saya Pendeta Muda Yosef Situmeang. Dan juga saya Ellen Situmeang. Kami akan memandu pemirsa selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan kita juga harus menyapa para pemirsa sekalian. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda baik-baik saja? Kita tentunya berharap ya, Say, para pemirsa setia Obsesi Hati kabarnya baik-baik saja. Tapi Amin. Kalaupun tidak baik-baik saja atau di dalam keluarga mungkin ada kendala, saat ini Anda sedang menyaksikan program yang sangat tepat, Obsesi Hati. Betul. Karena program ini akan membahas seputar masalah-masalah yang ada di dalam keluarga. Nah, saat ini kita pengen tahu nih, apa topik kita hari ini? Topik kita yang dipilih oleh narasumber kita malam ini, bertumbuh bersama, merayakan pencapaian dan menciptakan tradisi keluarga. Dengan ayat temanya dalam Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Sebelum kita melanjutkan acara ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, adalah kesempatan yang begitu berharga kami dapat menyaksikan tayangan live Obsesi Hati. Biarlah kiranya materi yang akan dipaparkan oleh pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf akan memberikan kami sebuah wawasan, sebuah dorongan untuk menciptakan tradisi yang baik dalam keluarga kami. Tradisi yang berasal dari Kristus, sehingga kami semua akan berbahagia di dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya sebelum kita menyapa narasumber kita, tadi kan kamu sudah sempat bacakan bahwa topik kita ini ada bersinggungan dengan tradisi keluarga. Nah, aku penasaran nih, kamu sebelum bersama dengan aku, kamu punya tradisi di dalam keluarga keluarga kita nggak? Maksudnya papa dan mama. Oh ya, kalau dari kami ya, Situmeang ya, tradisinya itu ya seperti kebanyakan keluarga juga, ya tidak ada yang begitu mencolok atau unik, tapi yang paling saya ingat, kami waktu di Makassar selalu pulang gereja menjelang tutup Sabat, itu pergi ke ada namanya Pantai Losari. Oh iya, aku tahu. Jadi semua kami selama 1 tahun lebih, setiap malam minggu ya? Malam minggu pasti kumpul keluarga, cerita-cerita sambil ya makan bersama di luar dan lain sebagainya. Jadi ketika sama aku ada tradisinya nggak? Apa ya? Banyak ya? Iya, banyak yang belum di berubah. briefing ini, jadi bingung yang mana ini ya. Nah, jadi sekarang kalau kamu gimana tradisi? Kalau aku juga punya. Jadi kalau di rumah itu makan itu harus selalu sama-sama. Setiap makan ya? Setiap makan harus sama-sama, pagi, siang, malam. Ya kecuali kalau misalnya papa itu keluar kota ya. Terus juga hampir sama kita nih, Say. Jadi kalau setiap malam minggu kami tuh biasanya nggak makan lagi di rumah, jadi harus di luar gitu loh. Malam minggu? Iya. Berarti mirip dong ya iya, tradisi kita ya? Atau enggak makanannya bukan dimasak oleh mama, tapi beli dari luar gitu. Pokoknya ada sesuatu yang berbeda di malam minggu, tutup Sabat. Nah, jadi kita penasaran ya, sebenarnya seberapa penting tradisi ini di dalam keluarga ya. Dan mengapa tradisi keluarga itu harus dibuat gitu ya. Atau seberapa penting? Mungkin itulah seputar-seputar pertanyaannya. Langsung saja kita sapa narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom Pendeta, selamat malam. Halo, shalom. Selamat malam di Indonesia dan selamat pagi dari North Carolina. Bagaimana kabarnya Pendeta dan Ibu? Puji Tuhan. Ya, masih sehat. Masih bisa bernafas dan berikan presentasi. Puji Tuhan. Pagi-pagi masih bisa lari-lari tadi. Puji Tuhan, dan masih juga baju couple ya Pendeta dan Ibu ya. Jadi kita mencoba. Oh ya, ikut Ellen dan Joseph juga sekarang. Kami mengikuti tradisi yang pendeta ciptakan.
Oke, Pendeta. Ngomong-ngomong tentang tradisi keluarga seperti yang sudah kita cerita tadi sedikit-sedikit, seberapa penting sih ini tradisi kita buat di dalam keluarga? Kita ingin dengar materi yang Pendeta dan Ibu sudah siapkan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk 20 menit mendatang kita akan bahas tentang presentasi ini ya. Nah sekarang merayakan pencapaian dan menciptakan tradisi keluarga. Ya kita sudah baca tadi dari Lukas 4 yang ke-16. Poin yang ingin kita berikan di sini adalah menurut kebiasaannya. Jadi dengan demikian Yesus sendiri pun mempunyai tradisi keluarga, yaitu biasa pada hari Sabat dia masuk rumah ibadah. Ya, ini adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan Yesus yang boleh menjadi teladan kepada kita masing-masing. Nah, tradisi keluarga ini kita coba lihat ya bagaimana yang dimaksudkan dengan tradisi keluarga. Tradisi keluarga adalah serangkaian kebiasaan, norma, nilai, dan ritual diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu keluarga. Tradisi keluarga mencerminkan identitas, sejarah, dan nilai-nilai yang penting bagi keluarga tersebut. Tradisi ini membentuk kerangka sosial, budaya, dan emosional yang mengikat anggota keluarga bersama-sama. Jadi sangat penting ini. Jadi ini adalah satu hal yang berhubungan dengan norma, ya, nilai, ritual ya yang sangat diwariskan dari generasi ke generasi ya. Dan tradisi keluarga ini adalah cara yang lembut dan pribadi bagi keluarga untuk menciptakan kenangan dan menghormati hubungan mereka. Jadi kami bisa selalu ingat kepada saat waktu kita misalnya buka Sabat berbakti bersama-sama dengan anak-anak ya, dengan lengkap ya. Jadi itu adalah satu perkara yang dapat dikenang. Atau dengan orang tua kami ya, duduk bersama ya. Masa lalu ya. Masa lalu itu adalah satu kenangan yang manis, yang sangat manis sekali ya. Nah, mengapa tradisi keluarga ini penting? Ya, tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan. Jadi di dalam keluarga itu misalnya selalu berdoa bersama-sama. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Anak-anak tumbuh sebagai orang yang selalu berdoa, dan di masyarakat di mana saja, di pekerjaan, di tempat pendidikan dia selalu berdoa ya. Jadi ini sangat penting sekali. Kemudian tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat. Jadi misalnya selalu mengundang tetangga untuk datang ke rumah ya. Itu adalah satu perkara yang sangat penting sekali ya, untuk supaya anak-anak kita juga mempunyai hubungan sosial yang baik dengan tetangga atau dengan teman-teman mereka ya. Ingat bahwa anak-anak learn by modeling. Jadi kalau dia lihat orang tuanya itu suka panggil orang datang makan ke rumah, akhirnya anak-anak juga akan panggil teman-temannya datang ke rumah. Saya selalu ingat orang tua saya suka kali undang orang makan. Jadi kami pun begitu pindah di North Carolina, kami undang semua tetangga-tetangga kami makan di rumah. Dan Andrea juga begitu. Jadi kalau ada pemirsa yang datang ke North Carolina, jangan lupa mampir ke rumah kami. Nanti kami akan masak makanan untuk makan sama-sama. Oke. Dan mengapa merayakan pencapaian itu penting? Ya, ada seorang psikologis dia, Elizabeth Harlock ya, tulis dalam bukunya, dia katakan ada 3 hal yang memberikan kebahagiaan, itu 3A, ya, 3 A's ya. Nah, apa ini? Acceptance, ya, yaitu diterima. Kemudian affection, yaitu mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga adalah achievement. Ada sesuatu yang dicapai. Jadi kalau seandainya kita mencapai sesuatu, itu kan merasakan berkat Tuhan. Dan oleh sebab merasakan berkat Tuhan, maka kita harus untuk rayakan ya, mengucap syukur untuk berkat Tuhan tersebut ya. Sangat penting sekali untuk merayakan pencapaian sebagai salah satu tradisi di dalam keluarga. Oke. Nah, kita ambil contoh lagi beberapa tradisi keluarga. Tradisi keluarga bisa beragam dan unik untuk setiap keluarga. Nggak bisa sama ya, masing-masing bisa pilih ya. Beberapa contoh tradisi keluarga termasuk perayaan hari kelahiran. Bagaimanapun
biar simple-simple aja. Pokoknya ada kue, kita rayakan happy birthday. Nasi tumpeng. Iya, nasi tumpeng dan sebagainya. Kemudian perayaan Natal atau Tahun Baru atau hari raya keagamaan tertentu, itu juga dirayakan. Iya, kemudian tradisi juga dapat melibatkan aktivitas seperti makan bersama, main bersama, ya. Jadi banyak yang setiap sesudah misalnya tutup Sabat, ya, kemudian makan bersama-sama. Iya, seperti Yosef dan Ellen, ya, tadi makan ke Pantai Losari katanya. Kemudian misalnya, makan bersama, ya, atau kadang-kadang bermain bersama-sama, ya. Kami sering misalnya malam minggu untuk main bersama-sama, games bersama-sama. Itu adalah satu kenangan yang sangat manis sekali untuk anak-anak dan untuk kami sebagai orang tua. Ya. Berkumpul untuk diskusi atau cerita, ya. Iya, cerita, sebutlah ngalor ngidul. Artinya bercerita, tetapi itu adalah satu hal yang sangat berarti sekali sebab memupuk komunikasi keluarga. Ya, terus mengadakan perjalanan keluarga. Saya ingat sekali kalau papa mama panggil kita, oke, kita tour, pergi around the world sama-sama. Wah, senang sekali kita. Itu jadi kenangan manis buat kita. Iya, orang tua sudah tidak ada tetapi kenangan bagaimana mengadakan perjalanan, misalnya menghadiri general conference dan sebagainya, itu tidak bisa dilupakan. Sehingga kami pikirkan, walaupun kami sudah pensiun, kami tetap ingin pergi juga ke general conference tahun depan. Ya. Kemudian melakukan aktivitas olahraga tertentu, ya, tadi games atau mungkin olahraga, ya. Pokoknya asal main bersama, ya, kita jadi senang makan keluar sama-sama seperti keluarga Situmeang ini, ya. Oke, baik. Beberapa contoh kegiatan tradisi keluarga yang lain yang kita bisa lihat, misalnya ada 10 contoh di sini, ya. Ya, makan bersama, ya. Saya ingat tadi bagaimana Ellen katakan pagi, siang, malam, kecuali kalau papa nggak ada di rumah, ya. Kita bisa makan, ya. Kita tentu pagi atau malam aja, karena siang mereka makan di sekolah, ya. Atau liburan tahunan keluarga, ya. Jadi misalnya nanti bulan Juni kami dengan anak dan cucu akan pergi ke Disney Cruise ke Alaska, ya. Itu bersama-sama dan merasakan senang bersama-sama. Iya. Atau pesta ulang tahun keluarga, nggak usah besar-besaran, makan aja antara kita sama, ya, kalau mau bisa undang teman-teman anak sekolah dan sebagainya. Pokoknya dirayakan, ya. Jadi dia ingat itu sebagai tradisi yang biasa dilakukan di dalam keluarga. Kegiatan olahraga keluarga, ya, kita sudah sebutkan tadi, penggalangan amal keluarga. Ya, ini tiap-tiap kali kalau hari Christmas kami di gereja kami ada itu Samaritan shoes, ya, shoe box, ya. Nah, itu kita ingat, kita bawa anak-anak kita belanja, kamu mau beli apa, kita pilih, diorang boleh pilih mainan-mainan apa atau buku apa yang mereka akan berikan seumur dengan anak-anak di Afrika, seumur dengan mereka. Jadi mereka sendiri yang pilih. Jadi itu sebagai satu tradisi. Dan itu setiap tahun mereka ikut bungkus sendiri, artinya pilih giftnya dan masukkan ke dalam kotak, bawa ke gereja supaya dikirimkan ke Afrika dan sebagainya. Dan kadang-kadang ini kegiatan artinya penggalangan amal keluarga, ya. Itu sering juga kami selalu reuni, ya, paling sedikit setahun sekali untuk keluarga besar. Keluarga besar di Wijaya. Kemudian apa yang kami buat, ya, kumpul persembahan dan dikirim ke mana? Yapi. Ke Yapi, Yayasan Asuhan Peduli Indonesia. Jadi dengan demikian kita punya Yapi, artinya panti asuhan dapat berjalan dengan baik, ya. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan yang lebih besar, misalnya reuni Temari Southeast Asia. Jadi kami kumpul-kumpul, ya, lumayan juga beberapa ribu dolar kami kumpulkan untuk panti asuhan. Ya, ini adalah satu kegiatan yang menanamkan nilai perlunya untuk menolong sesama manusia yang kurang beruntung. Ya. Kemudian juga hari keluarga tanpa gadget. Pada hari Sabat misalnya, atau makan, biar itu tidak gadget boleh, tinggalkan gadget. Ya. Jadi pakailah keranjang.
kumpulkan gadget-gadget itu ditaruh dalam keranjang. Nah, waktu makan tuh kita cerita, jangan tanpa gadget ya. Oke, kemudian membaca buku bersama. Ya, saya ingat waktu kita di rumah selalu kalau malam-malam itu semua kakak adik apa sama saudara-saudara semua duduk di ruang makan itu, kita semua sama-sama belajar buku spiritual dulu, baru belajar kita punya sekolah punya assignment ya. Jadi kita baca buku sama-sama tapi semua sebagai satu keluarga. Itu juga merupakan satu tradisi. Terus setiap pagi ya masing-masing seperti tadi Kathleen langsung baca dia punya Alkitab atau renungan, saya baca, saya dengarkan firman Tuhan ya. Jadi tiap-tiap pagi begitu bangun. Setiap pagi kita harus belajar, kita bilang good morning Jesus. Thank you for another day. Terima kasih untuk hari yang tambah ini ya, satu hari lagi. Nah, jadi kita berbicara kepada Tuhan supaya kita mendapat kekuatan. Nah, itu juga tradisi. Iya, ini penting sekali oleh banyak sekali orang yang terlalu sibuk ya, sehingga tidak ada kesempatan berdua bersama-sama atau kadang-kadang tidak sempat juga berdua kepada Tuhan. Ini adalah satu perkara yang merugikan kita punya kerohanian sendiri. Kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari ya, bukan hanya pagi hari, juga ambil waktu beberapa kali dalam setiap hari. Kemudian kita bisa memasak atau memagang bersama-sama. Wah, ini kebetulan kami adalah spring break ya. Jadi kakak saya akan datang dari Southern Pines dan kita akan belajar, kita akan masak sama-sama, bikin bakcang, sudah beli daun bakcang. ya, jadi ramai nanti kita. Iya. Kemudian memanggang, kadang-kadang panggang jagung ya bersama-sama, artinya senang sekali nih kita punya cucu-cucu. Oke. Kemudian hari pengabdian keluarga ya. Ini adalah satu kegiatan yang dapat dibuat di mana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat misalnya atau berkumpul untuk waktu keluarga. Jadi ini adalah satu contoh-contoh tradisi keluarga. Kita ini biarpun sudah tua-tua ini ya, tapi ya kami sudah tentukan Oktober semua siblings, kakak, adik dan ini semua akan kumpul. Kami kumpul di Indiana. Jadi itu ada paling sedikit sekali 1 tahun ya. Jadi memang itu tradisi keluarga yang perlu dipertahankan. Dan itu yang menyebabkan kerukunan, saling mendukung satu sama lain. Setiap orang kan menghadapi suatu tantangan kehidupan, tetapi kita perlu menguatkan satu sama lain. Baik. Kemudian membangun bersama tradisi keluarga. Ada 10 petunjuk di sini. Komunikasi keluarga yang terbuka. Ayo kita mau bikin apa ya? Jadi ingat, dalam keluarga itu komunikasi sangat penting. Jadi ini disebutkan seperti rapat, itu adalah seperti peredaran darah dalam tubuh manusia. Begitulah pentingnya komunikasi keluarga itu. Komunikasi. Jadi komunikasi yang lancar satu sama lain. Jadi harus dikomunikasikan tentang berbagai macam perencanaan itu. Terus waktu keluarga yang berkualitas ya, kita bikin apa tradisi unik kita dari keluarga kita. Jadi minta pendapat, kemudian mendengar dan sebagainya. Jangan pandang kita bahwa kita punya pendapat selalu benar. Anak-anak kecil pun bisa memberikan pendapat. Cucu kita pun bisa memberikan pandangannya dan kita bisa dengar kepada pandangan mereka. Mereka bilang, ayo bagaimana? Ayo sekarang spring break, kita mau kemana? Oh, mau pergi ke museum. Jadi kami besok jaga cucu, bawa ke museum. Bukan antar ke sekolah aja, tapi bawa ke museum lagi, makan sama-sama. Itu jadi tradisi mereka. Mereka senang sekali kalau bisa keluar sama-sama. Mereka senang misalnya untuk pergi ke Chipotle. Besok akan pergi ke Chipotle. Jadi adalah tempat untuk makan bersama-sama bercerita bagaimana tentang keadaan sekolah dan sebagainya. Jadi komunikasi itu begitu penting sekali Kemudian nilai-nilai yang dapat ditekankan nilai kejujuran nilai rohani kemudian nilai rajin. Kita sering menanamkan kadang-kadang anak-anak terlalu sibuk dan sebagainya,
Kemudian kadang-kadang saya bertanya kepada cucu saya, kenapa kita harus berdoa? Ya, kenapa harus kita berdoa? Oh, kita perlu berkat Tuhan, ya. Kenapa kita perlu berkat Tuhan? Ya, kita harus mengerti siapa kita, ya. Kita itu adalah ciptaan Tuhan, ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya. Jadi ditekankan nilai-nilai kerohanian itu kepada anak-anak atau di dalam keluarga. Ini boleh menjadi tradisi dalam keluarga. Terus melibatkan semua anggota keluarga, ya. Kalau kerja semuanya, jangan ada satu yang duduk, yang satu tapi sama-sama kerja, sama-sama gotong royong kerja, sama-sama keluar, sama-sama liburan, sama-sama makan bersama, semua anggota. Kemudian rekam kenangan, ya. Kenangan di dalam kegiatan seperti ulang tahun, ya, direkam, ya. Biasa tradisi daripada Andrea kami punya anak adalah merekam banyak sekali kegiatan sepanjang tahun, dan pada saat ulang tahun salah satu anak misalnya ditunjukkanlah itu semua kegiatan sepanjang tahun itu, jadi waktu dia sekolah ataupun pada saat dia misalnya main ski, ya, mereka suka sekali ski ke Colorado, kemudian semuanya ditunjukkan, sebagai direkam, ya, menjadi satu kenangan, ya. Dan itu sebagai tradisi. Setiap setelah merayakan ulang tahun, mereka bilang, oke, mau duduk dengar nonton video. Jadi mereka lihat mereka punya pencapaian selama 1 tahun. Oke. Kemudian menerima penerimaan dan dukungan. Kembali penting sekali kita sebutkan tadi tentang acceptance, ya. Acceptance, 3A tadi, acceptance, affection, and achievement, ya. Jadi acceptance itu anak ini, ya, perlu merasa bahwa dia diterima. Kemudian kalau kadang-kadang di sekolah, aduh saya tadi diejek sama teman dan sebagainya, ya. Kemudian kita berikan pandangan, kemudian kita kasih pelukan, ya, merasa bahwa dia itu betul-betul dikasihi. Ini penting sekali. Kalau orang merasa diterima, dia punya nilai dirinya itu naik. Self esteem tinggi, jadi dia ingin berusaha untuk mencapai sesuatu yang tinggi, ya. Tetapi kalau seandainya rasa diri itu rendah, ya, maka susah dia tidak mau berusaha. Dan negatif side effect-nya. Terus menghormati warisan budaya. Ya, warisan budaya apa, ya? Misalnya tentang sahabat, ya, itu adalah satu perkara yang dapat diturunkan, ya, atau budaya di dalam kebudayaan Indonesia yang suka gotong royong, menolong satu sama lain, ya, menolong tetangga dan sebagainya dalam suatu kegiatan, ya. Itu adalah satu perkara yang dapat diwariskan kepada kita punya anak cucu. Ya, jadi sering kalau saya kerjakan apa-apa, oma, can I help you? Jadi itu sudah dia ditanamkan untuk selalu mau menolong satu sama lain. Yang penting juga ada relaksasi dan bersenang-senang. Maksudnya adalah apa? Santai, ya. Jangan terlalu tegang, harus begini, ya, terlalu kaku, ya. Tetapi buatlah sesuatu perkara yang cukup rileks, santai, ya, semua bisa gembira semua, ya, dalam mengikuti akan berbagai macam kegiatan tradisi keluarga. Dan kemudian ingat untuk fleksibel, jangan kaku, ya, dan ada adaptabilitas, ya. Jadi disesuaikan dengan suasana dan tempat dan sebagainya, ya. Kalau kebetulan rumah kita misalnya lebih kecil, maka sukar sekali untuk untuk anak-anak lari-lari kemana-mana, ya. Kita bisa lari di luar, kita jogging trail kita 6,8 miles. Nah, ya, anak-anak bisa lari di luar, adaptasi. Ya. Satu hal yang misalnya salah satu hal yang anak kami itu rasa kehilangan sesudah kami pindah, ya. Dulu kami tinggal di satu tempat yang tanahnya itu luas sekali dan ada banyak sekali pohon-pohon buah-buahan. 16 pohon buah-buahan. Tetapi akhirnya kami pindah ke kondominium oleh sebab kita harus downsizing dan anak-anak kan sudah menikah dan sebagainya. Dan anak-anak dikatakan, wah, kami kerasa kehilangan itu tempat yang luas di mana mereka bisa lari-lari. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan kita. Adaptabilitas itu sangat penting sekali. Baik, nah sekarang bagaimana melanjutkan tradisi di zaman modern ini? Kembali yang penting adalah apa? Komunikasi. Ya. Komunikasikan tentang keinginan kita, kerinduan kita, nilai-nilai yang penting di dalam keluarga. Ya. Kemudian integrasi di kehidupan modern. Ya. Jadi sesuaikan. Kita harus menyesuaikan. Ya. Menyesuaikan, misalnya kadang-kadang kita dapat menyadari kita sedang sekali untuk musik, ya.
musik, menyanyi itu hymns apa namanya yang ada di lagu Sion dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang anak-anak lebih suka kepada lagu kontemporer, ya. Heritage singer. Lagu heritage singers itu masih bagus heritage singers, tetapi kadang-kadang ada orang yang lagu kontemporer. Kemudian ya anak-anak ya senang kepada lagu tersebut dan kita harus menyesuaikan dengan mereka. Kita pergi ke gereja yang sering nyanyinya adalah nyanyian temporer, ya, yang anak muda. Jadi integrasi dalam kehidupan modern, ya. Kemudian contoh dari generasi lebih tua, bagaimana lebih tua generasinya? Jadi kita tetap memberikan teladan, ya. Bagaimana misalnya kami ceritakan bagaimana kami pelihara hari Sabat. Oke, jadi Kathleen itu berjuang sekali untuk tetap setia dalam pemenuhan hari Sabat misalnya, sehingga tidak mau ikut kelas pada hari Sabat, tidak mau ujian pada hari Sabat, sehingga waktu yang harusnya 7 tahun menjadi 9 tahun setengah. Kami ceritakan kepada anak-anak ini yang kadang-kadang kita tahu generasi muda kadang-kadang lebih longgar di dalam masalah pemenuhan hari Sabat. Jadi kita tetap coba sampaikan kepada mereka dengan harapan bahwa nilai-nilai itu dapat kembali diteruskan, ya. Kemudian harus ada partisipasi aktif, ya. Jadi partisipasi aktif di dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan tersebut, ya. Jadi waktu mereka masih kecil ajar, ya, misalnya mencuci piring itu kan merupakan satu nilai kerajinan yang harus dipupuk, atau ambil bagian di gereja, ya. Jadi sekarang misalnya kami punya cucu Chelsea, kadang tidak segan, ya, untuk katakan tolong doakan saya punya teman, ya. Tolong doakan saya punya kakek yang sedang sakit, ya. Ini dalam suatu gereja yang besar. Dia berani bicara. Berani untuk berbicara. Kenapa? Sudah biasa, ya, untuk berpartisipasi sebagai aktif, ya, di dalam keluarga atau dalam berbagai macam kegiatan itu. Oke. Kemudian, berbagai ide untuk tradisi keluarga. Secret handshakes, apa yang dimaksudkan itu adalah selalu artinya bersalaman, ya, dengan siapa saja, ya, siap untuk menyapa, ya. Makan bersama oleh sebab waktu kita harus berjalan cepat, oke. Makan bersama, hugs ataupun mencium misalnya pada hari Sabat, ya. Dongeng sebelum tidur yang dimaksudkan kami selalu memberikan bedtime stories, ya. Bedtime stories, ya, itu bukan cerita dongeng tetapi cerita Alkitab ataupun sesuatu hal yang membentuk tabiat mereka. Jalan-jalan malam, ya, family night together, tetapi hal-hal yang sehat, ya. Weekend mornings in bed. Jadi misalnya jangan kita bilang, oh ini hari Minggu harus bangun cepat. Dia orang sudah tiap-tiap hari bangun cepat karena harus pergi sekolah. Nah weekend bolehlah mereka sleep in, ya, in the morning. Jadi kemudian merayakan milestone, kalau ada sesuatu yang 40 dicapai, tahun, atau 45 tahun, itu milestone. 50 tahun dirayakan 55. Anniversary dan sebagainya, ya, mengadakan olimpiade keluarga misalnya dengan hanya main games dan sebagainya, atau foto keluarga tahunan, ya. Kami selalu ada Christmas picture, Christmas picture yang dikirimkan ke mana-mana, jadi teman-teman juga, ya, atau family bisa mengikuti perkembangan kami punya anak dan cucu-cucu itu sampai bagaimana. Nggak usah sampai ada orang yang mesti ambil fotografer mahal-mahal banget. Foto biasa aja, pakai handphone aja. Tapi ada. Nah, misalnya keluarga JK, apa yang biasa kita gunakan? Ya, keluarga kami, ya, pagi-pagi. Selamat pagi, setiap pagi, ya. Sampai si Chelsea udah tahu. Selamat pagi. Ya, dalam bahasa Indonesia dia bilang. Selamat siang. Dia sudah bisa bilang, ya. Makan bersama pagi, siang, dan malam kami selalu buat sama-sama, ya. Berdoa bersama, memberikan cerita Alkitab kepada anak-anak, berdoa bersama, mengucapkan salat malam, mencium sebelum tidur. Kita hak dulu cium mereka ke good night. Buka Sabat bersama, mengucapkan selamat Sabat sesuai dengan jumlah orang. Oh, ini Chelsea sama Caitlin tuh selalu ingat cucu kami. Berapa orang kita, ya? Kalau kita misalnya 10 orang, dia hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita akan bilang Happy Sabbath 10 kali. Itu tradisi. Dia tradisi, ya. Jadi dia
kemudian merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan itu umum juga untuk orang lain. Kemudian merayakan pencapaian. Oh, kita baru saja ini kebetulan anak baru saja selesai TK. Ayo makan sama-sama. Merayakan Imlek, memberikan angpau kepada anak atau cucu. Seperti Anda lihat di foto ini ya, selalu dia bilang kasih papai dulu ya, dan dia sudah tahu kalau misalnya Chinese New Year dia tidak ada di rumah, dia harus datang ke rumah kita dan dia harus I have to pai-pai, dia harus pai-pai kepada oma dan opa, nah baru kita kasih angpau. Kemudian pergi ke gereja pada setiap hari Sabat itu satu tradisi, kemudian juga adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, karena liburan tahunan ya kami ya tahun ini akan dengan anak cucu pergi ke Alaska. Ya, tetapi minggu depan kita sudah pergi ke Oasis, Oasis of the Sea. Jadi kita ambil liburan tahunan itu harus penting supaya ada tradisi yang kita. Nah, sekarang kesimpulannya sekarang adalah tradisi keluarga adalah satu kegiatan yang baik yang akan selalu diingat oleh anak cucu setelah meninggalkan rumah. Dan dia akan teruskan itu di rumah tangga mereka juga masing-masing. Jadi dari generasi ke generasi. Tradisi keluarga akan dapat membantu anak-anak dalam pengembangan kepribadian dan berbagai pertumbuhan dalam fisik, mental, sosial, dan rohani. Jadi balance. Jangan hanya kerja-kerja aja, tapi harus juga pupuk mereka punya kerohanian, pupuk juga mereka punya aktivitas fisikal. Tradisi keluarga banyak yang berhubungan dengan keluarga, seperti buka sabat, berdoa bersama-sama, penunggu pagi bersama-sama, itu berhubungan kerohanian. Tetapi makan bersama sehubungan dengan fisik, olahraga bersama ya dengan fisik juga, sosial hubungan dengan tetangga dan sebagainya. Jadi semua itu berhubungan Sangat penting adanya komunikasi yang baik dalam pengembangan tradisi keluarga. Jadi kita harus dengar pendapat dari anak ataupun cucu. Tradisi keluarga dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi. Saya ingat tradisi di mama punya rumah dan papa, itu turunkan kepada kami, dan itu mudah-mudahan akan diturunkan kepada cucu kami. Tradisi keluarga dapat merupakan kegiatan yang dapat menolong menurunkan nilai-nilai kerohanian. Jadi kembali seperti pagi penunggu pagi berdoa bersama-sama, itu adalah hal yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi. Mudah-mudahan pembahasan ini akan menolong kita semua. Amin. Terima kasih banyak Pendeta dan juga Ibu Pendeta atas pemaparan yang begitu komplit mengungkapkan bagaimana ternyata pentingnya how to celebrate our achievements. Jadi pencapaian-pencapaian, apalagi tadi Pendeta dan Ibu Pendeta katakan ulang tahun, makan bersama, dan cucu melakukan sesuatu yang baik, kita mengucapkan congratulations sebuah ungkapan gitu. Dan memang benar juga yang dibilang Pendeta tadi di kesimpulan bahwa pentingnya membuat tradisi itu membuat ada perkembangan karakter dari anak-anak gitu kan. Betul. Contohnya komunikasi. Jadi kalau kita perhatikan di setiap program-program obsesi hati, kesimpulannya selalu sama, yaitu pentingnya komunikasi. Nah, jadi membangun tradisi ini juga penting juga komunikasi ya. Karena judulnya juga obrolan ya kan? Obrolan seputar. Iya, obrolan. Jadi ini bagi keluarga muda juga ya, sebelum terlambat. Pentingnya tradisi keluarga ya, mungkin nggak usah ribet-ribet ya Pendeta dan Ibu Pendeta, sekedar makan bersama, kemudian ngobrol, karena ketika Pendeta cerita dan Ibu Pendeta, aku juga jadi ingat, Jadi selain kami malam minggu, kami juga punya tradisi itu kalau setiap tahun baru kalau di Batak itu terkenal ada namanya Mandok Hata. Nah, jadi itu adalah tradisi yang kalau sudah di akhir tahun nih, sudah mau pergantian tahun, kita tuh kumpul satu keluarga. Dan itu momen yang paling kita tunggu-tunggu. Nah, di situ kita akan maaf-maafan, minta maaf selama 1 tahun kita punya kesalahan gitu kan. Dan kita sambil mengungkapkan yang ingin kita sampaikan. Mungkin mama nanti berikut jangan gini ya, nanti tahun depan kita harus lebih baik. Nah, itu. Dan itu penting banget. Komunikasi komunikasi. Baik Ibu Pendeta dan Pendeta, sebelum kita akan masuk ke segmen tanya jawab, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pak, lagi bikin apa sih serius amat? Ini
Aku lagi periksa tugas dari murid. Memangnya tugasnya apa? Mama lihat kayaknya serius sekali sih ya. Kemarin kan aku kasih tugas tentang metafor, dan pertanyaannya adalah, bila kamu menjadi sebuah benda, benda apa yang akan kamu pilih dan kenapa? Dan ada satu jawaban dari seorang siswa yang sangat menarik. Lalu jawabannya emang apa? Oke, aku bacakan ya. Dia jawabnya begini. Saya memilih ingin menjadi sebuah smartphone karena orang tuaku sangat menyukai smartphone. Sehingga seringkali melupakan aku yang ada di samping mereka. Ketika ayah di rumah, dia selalu mencari handphonenya tanpa memperhatikan aku ada di dekatnya. Bahkan ketika smartphone itu berbunyi, mereka akan merespon dengan cepat. Tapi ketika aku membutuhkan mereka, yang mereka katakan, tunggu sebentar. Sambil memberi perhatian penuh pada notifikasi yang ada di smartphone. Itulah sebabnya aku memilih untuk menjadi smartphone saja. Wow, luar biasa sekali anak itu ya, Pak? Ya, luar biasa. Tapi kamu tahu nggak siapa siswa itu? Memangnya siapa, Pak, siswa itu? Siswa itu adalah anak kita. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Ya. Dan saat ini kita akan masuk kepada segmen yang kedua, ya, segmen activity dan talk show. Tentunya kita akan bertanya kepada teman-teman Hope Channel Indonesia, ya, dan juga sahabat-sahabat yang telah membagikan pendapat-pendapatnya mengenai seputar masalah dari topik kita malam ini. jadi tim kru Hope Channel Indonesia sudah menyiapkan satu video ya, tanya jawab mengenai tradisi keluarga. Kita akan saksikan yang satu ini. Ada. Jadi kalau di keluarga saya, tradisinya itu kalau setiap ada lulusan wisuda atau misalnya kita habis lulus SMA sama lulus kuliah, itu biasanya kita bikin acara syukuran versi adat Batak. Nah, jadi nanti bakalan ada syukuran dengan nanti dihidangkan ikan mas kayak gitu, terus didoain seperti itu. Yang saya ingat ada dua. Yang pertama adalah tradisi dari orang tua saya untuk mengapresiasi sebuah pencapaian kami, anak-anaknya. Contohnya kalau kami mendapatkan nilai 90 ke atas, mulai SD, itu kami akan mendapatkan reward berupa sederhananya, yaitu mendapatkan hadiah simple, yaitu waktu itu yang saya ingat adalah kami mendapatkan es krim Konelo untuk satu nilai 90 ke atas. Jadi itu sangat-sangat memotivasi kami untuk terus belajar dan belajar, meningkatkan diri kami agar kami boleh mendapatkan hasil yang maksimal. Dan tradisi yang kedua adalah mungkin ini bisa jadi tradisi di beberapa rumah tangga yang lain, yaitu dalam hal pembagian tugas rumah. Jadi kami tidak ada yang boleh duduk-duduk manis saja di rumah. Tentu kami dibagi tugas, baik kakak mengerjakan mencuci baju contohnya, adik mengerjakan cuci piring, dan ya adanya pembagian tugas yang sangat baik menurut saya ya, supaya kami juga dididik untuk rajin dan mau bekerja. Mungkin itu dua tradisi yang boleh saya sampaikan. Oke, tradisi keluarganya adalah buka sahabat bersama setiap hari Jumat. Itu wajib sejak zaman nenek moyang. Ya, tadi pembahasannya seputar tradisi ya, Iya, apakah tradisi. ada atau enggak atau bagaimana. Nah, Ya biasanya apa aja ya, Apa seperti saja, yang kita dan bilang teman-teman gitu kita. kan. Tadi itu teman kita Yusuf hampir sama juga kayak aku. Banyak juga ya tradisi aku ya. Jadi dulu waktu kecil itu kalau kami bertiga ya, sebelum si kecil datang,
Jadi kalau dapat nilai 70 tuh ada harganya, Say. 70 ya, tadi Yusuf 90 ya? Iya, jadi dari 70, 80, 90. Jadi kalau 70 zaman dulu ya, tahun 2000-an, ya 5.000 kan udah besar ya. 5.000, 10.000, 20.000. Jadi semua berebut untuk nilai tinggi. Lucu. Oke, sekarang kita mau yang kedua ya, Yang Say? kedua, Yang apa kedua, tuh pertanyaannya? Menurutmu, seberapa penting untuk memiliki tradisi dalam keluarga? Dan mengapa? Ya, kita saksikan jawaban dari teman-teman. Itu tradisi ini ada yang arahnya positif, ada yang negatif mungkin ya. Tetapi kalau misalnya tradisi positif yang saya telah berikan contoh tadi, tentu itu yang tradisi yang pertama saya sampaikan tadi dalam hal apresiasi sebuah pencapaian, tentunya itu akan membuat seorang anak terus termotivasi untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan skill yang ada, mengembangkan kemampuannya dan juga kemauannya untuk belajar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak hanya di dunia pelajaran, tapi bisa juga di dalam hal yang lain. Skill kita ya semakin boleh diasah dengan baik. Dan manfaat lainnya juga untuk tradisi yang kedua yang saya sampaikan mengenai pembagian tugas di rumah, itu tentu akan sangat menumbuh kembangkan seorang anak untuk boleh memiliki keinginan yang baik dalam ataupun membuat seorang anak boleh lebih rajin di rumah dan menyadarkan bahwa ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Jadi seorang anak dididik untuk boleh memiliki sebuah tanggung jawab. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Tradisi itu penting karena itu akan menunjukkan nilai dari keluarga itu, kebiasaan dari keluarga itu, dan tentu saja bisa membuat kita semakin dekat satu sama lain. Menurut saya cukup penting untuk memiliki tradisi dalam keluarga karena itu bisa membangun interaksi, kayak membangun bonding gitu antara satu sama lain di dalam keluarga. Baik, tadi mengapa ya? Banyak yang bilang penting karena ini dan itu. Dan kami juga ingin bertanya kepada pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf oleh sebab di segmen ini ternyata berhubungan ya dengan apa yang mau ditanyakan tadi, seberapa penting tradisi itu. Pertanyaannya begini, Pendeta dan Ibu. Bagaimana respon saya ketika saya tidak cocok dengan tradisi dari suami saya? Nah, apa yang harus saya lakukan? Tradisi pasangan kita Tradisi pasangan. Ya, ini adalah pertanyaan yang masuk kepada kami. Bagaimana respon saya terhadap hal itu? Saya takut membuat dia sakit hati. Jadi bagaimana bijaknya untuk menanggapi hal ini? Kami serahkan kepada pendeta. Ada sesuatu ketidakcocokan adalah hal yang harus dikomunikasikan. Jadi yang pertama, kita komunikasikan. Kemudian rundingkan bersama-sama, ya. Dan lihat apakah ada strong points dengan weak points, ya. Tradisi ini baik atau tidak, ya. Kalau seandainya itu adalah satu perkara yang mempunyai unsur-unsur yang negatif, ya, maka itu pasangan harus dapat mengerti bahwa mungkin itu bukanlah sesuatu perkara yang perlu diteruskan. Tetapi kalau ternyata ini mengandung satu unsur yang sangat positif sekali, maka walaupun Anda tidak senang, Anda harus belajar untuk memperkembangnya bersama-sama. Jadi biarlah itu menjadi satu tradisi yang baru yang tadinya Anda tidak pernah alami, tetapi sekarang oleh sebab ini adalah pasangan dan ternyata mempunyai unsur-unsur yang sangat positif, ya, kenapa tidak? Ya. Jadi kita harus selalu siap bersedia untuk mengalah, bisa menerima, dan kita bisa setuju sesuatu perkara yang positif yang dapat kita tumbuhkan bersama-sama.
Dan dalam selalu kita komunikasikan, ingatlah kita bisa pakai I statement. Jadi saya sedih, saya memang tidak mempunyai tradisi ini, tapi saya lihat memang ini tradisi yang baik. Jadi biarlah kita belajar sama-sama untuk membuat ini sebagai tradisi keluarga kita. Begitu. Dan Ibu, semoga pemirsa yang bertanya bisa mendapatkan jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan video pertanyaan ya. Pertanyaannya seperti ini, apakah menurutmu merayakan pencapaian individu dapat dijadikan tradisi dan memperkuat ikatan dalam keluarga? Nah, kita pengen tahu nih jawaban dari teman-teman, dipersilakan. Pencapaian individu sih boleh menjadi tradisi, tapi sepertinya sih di keluargaku tidak terlalu sering tuh. Jadi biar itu boleh menjadi ucapan syukur saja bagi masing-masing individu, tapi semua keluarga pun turut bahagia dan bersuka cita. Oke, menurut saya untuk merayakan sesuatu atas pencapaian dari individu itu cukup boleh dilakukan. Tapi kalau nggak dilakuin juga nggak apa-apa. Cuman kalau kita merayakan atau mengapresiasi itu bisa menjadi hal yang positif buat yang sudah mendapatkan pencapaian itu. Jadi dia merasa senang dan juga dia akan lebih semangat lagi gitu untuk mendapatkan suatu pencapaian di hal-hal yang lainnya. Dan itu bisa membentuk keharmonisan buat keluarga kita. Dan itu juga bisa memberikan rasa respect satu sama lain kayak gitu. Dalam hal merayakan sebuah pencapaian, tentu itu sangat baik. Kalaupun tidak dilakukan juga sebetulnya tidak apa-apa ya. Namun jika dilakukan itu akan sangat baik, dan tentu jika dijadikan tradisi, hal itu akan terus memotivasi secara berkelanjutan ya, tidak hanya sesaat saja, sehingga anak itu terus bertumbuh, tidak hanya bertumbuh di saat SD, tetapi karena di SMP tidak ada apresiasi lagi, dan SMA dan kuliah akhirnya anak tersebut tidak termotivasi untuk selanjutnya. Jadi perlu adanya keberlanjutan dan pentingnya ada tradisi itu. Dari teman-teman sekalian, dan kebetulan sekali masuk pertanyaan yang menurut saya sangat cocok untuk ditanyakan kepada pendeta dan Ibu terkait tadi ya, apakah menurutmu merayakan pencapaian individu itu dapat dijadikan sebuah tradisi? Nah, pertanyaannya adalah begini pendeta dan Ibu, menurut referensi yang pernah saya baca, merayakan pencapaian, memuji seseorang atas apa yang dia capai, itu adalah sebuah kelemahan ya, karena bisa membuat seseorang itu atau anak itu menjadi bergantung ya, jadi sifatnya manipulatif, sehingga menurut dari referensi yang dibaca itu sangat berbahaya untuk merayakan pencapaian atau memberikan pujian terhadap pencapaian dari seseorang. Apakah benar demikian dan bagaimana menghadapinya? Silakan pendeta dan Ibu. Ya, dengan sendirinya hal ini banyak tergantung kepada referensi itu, sumbernya dari mana dan sebagainya, dan kadang-kadang orang menulis sesuai dengan pengalamannya sendiri, dan tidak selamanya itu bisa menjadi, kita tidak bisa mengadakan satu generalisasi. Tetapi satu perkara yang kita harus ingat adalah pencapaian sesuatu adalah merupakan salah satu sumber untuk kebahagiaan. Kenapa kita mencapai sesuatu? Dan untuk kebahagiaan tersebut, maka yang perlu dirayakan pertama adalah bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi pengucapan syukur itu sangat penting, bahwa pencapaian itu bukan oleh sebab kuasa pribadi, tetapi oleh sebab
pertolongan Tuhan. Itu satu perkara yang sangat penting. Kemudian yang berikut, maka kita harus menunjukkan afirmasi ya kepada orang yang telah mencapai sesuatu, ya telah mendapatkan satu pencapaian, afirmasi bahwa kami bersama-sama berbahagia untuk pencapaian ini. Dan itu afirmasi itu sangat penting sekali supaya dia tahu bahwa kita menghargai dan merasa berbahagia untuk pencapaian yang telah diperoleh. Bayangkan orang mencapai sarjana, kemudian tidak sama sekali kita ucapkan selamat, tidak ada congratulation, tidak ada rasa syukur. Gimana rasanya? Itu justru merasakan orang menjadi rendah diri. Itu sangat perlu afirmasi. Kemudian faktor yang ketiga adalah ini akan menolong orang tersebut untuk mencapai lebih banyak dan juga memberikan motivasi kepada orang lain, juga kepada saudara ataupun family juga untuk mempunyai akan satu pencapaian yang sama ya. Jadi dengan demikian kita bisa lihat faktor-faktor yang sangat penting ya. Faktor bersyukur kepada Tuhan, memberikan afirmasi, kemudian memberikan motivasi kepada dia ya, dan juga kepada anggota keluarga yang lain. Dan itu akan diingat terus ya. Kami ingat waktu kami punya cucu, dia graduation dari kindergarten. Kindergarten, TK. Ya. Jadi waktu itu kami lagi ada camp meeting. Jadi itu 4 jam perjalanan. Kami pulang untuk mengikuti dia punya graduation. Wah, dia senang sekali. Dia akan ingat terus itu sampai sekarang sudah besar pun dia masih bisa ingat. Bayangkan waktu itu teman-teman kami tanya, "Oh, kita mau pulang dulu sebentar. Kenapa? Ada graduation. Graduation mana?" Katanya, "Graduation TK." Saya bilang, "Tapi graduation TK itu sangat penting loh." Saya bilang, buat anak itu rasanya pencapaian. Orang pikir graduation sarjana. Iya, tapi kami pulang untuk graduation. Iya, dia pakai topi, jalan dia sendiri pakai itu. Waduh, semangat banget. Jadi ingatlah itu. Tapi kita selalu katakan itu pencapaian karena berkat Tuhan. Jadi selalu kita berterima kasih atas pencapaian berkat yang Tuhan telah pimpin kepada cucu-cucu kami. Ya. Jadi itu tidak salah, dan itu mudah-mudahan akan menolong mereka untuk makin terus appreciate God's leading in their lives. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Semoga jawaban itu bisa menguatkan ya buat saudara-saudari yang bertanya tadi. Dan pertanyaannya kami sangat apresiasi, itu luar biasa. Bagus pertanyaannya, sehingga membuat kita tambah wawasan. Dan tentunya Pendeta dan Ibu Pendeta, terima kasih atas jawabannya. Dan juga kita harus ingatkan lagi kepada orang tua, jangan sungkan untuk apresiasi anak-anak masing-masing. Jangan hanya karena dianggap kecil. Tadi Ibu Pendeta bilangnya kindergarten. Iya. Tapi dibuat apa? Semacam ya sama aja ya, seperti kita wisuda bachelor ya, masteral degree, sama aja dibuat semua apa? Iya, apresiasinya. Semuanya tuh sama. Jadi nggak ada yang karena dia masih kecil nggak usah dirayain lah. Semuanya sama. Jadi anak-anak pun ikut senang dan mereka pun bisa termotivasi tentunya ya. Makanya tapi penting juga itu komunikasinya juga. Betul. Ya, bagaimana untuk komunikasi kepada anak-anak. Nah, kita langsung saja bacakan polling nih, karena Kru Hope Channel sudah menyiapkan polling di Instagram media sosial kita. Dan ini akan ditampilkan di layar kaca. Ada pertanyaan nih, kita pengen tahu ini Hoppers ini mereka suka tradisi yang mana? Kita mau lihat ya, karena pertanyaan seperti ini, apa kegiatan tradisi dalam keluarga yang paling Anda sukai? Nah, pilihannya ada 4 ya, ada 4. Nah, mungkin boleh ditampilkan di layar ya. Nih. Yang pertama ada makan bersama keluarga. Makan bersama keluarga ada 35%. 35%. Ya, 35% ya. Minho. Sekarang udah ganti ya Hoppers. Minho. Iya, udah Minho sekarang ya. Yang kedua itu liburan tahunan bersama keluarga. Ini Hoppers ini seneng banget nih kalau liburan bersama keluarga. 48%. Nah, yang ketiga pesta ulang tahun keluarga. Itu yang keempat, Say. Oh, itu yang keempat. Yang ketiga kegiatan olahraga bersama keluarga. Bersama itu hanya 7%. Wah, ini harus didorong lagi nih ya sama Pendeta dan Ibu Pendeta supaya sehat-sehat. Jangan lupa kalau merayakan sesuatu itu atau kegiatan tradisi itu jangan yang
Enak-enaknya aja. Yang enak-enak saja nanti ya banyak PR-nya jadinya. Olahraga juga penting. Olahraga juga penting. Oke, yang terakhir itu adalah pesta ulang tahun keluarga. Ini ada 10%. Ya, jadi yang paling banyak menjawab liburan tahunan. Ya, memang ini momen yang sangat spesial. Tapi sepertinya dari 4 pertanyaan ini, itu yang paling susah untuk dibuat ya atau dilakukan, ya kan? Karena liburan tahunan itu susah untuk mendapatkannya. Iya, apalagi kalau udah tahun baru ya. Tahun baru, itu momen betul. yang paling dinanti-nanti tuh. Ada yang nggak bisa libur, ada yang susah dapat jatah cuti ya. Iya, tapi tahun baru paling enak main kembang api. Oke, saat ini karena waktu kita sudah habis ya. Dan sayang sekali, padahal seru ya pembahasan kita malam hari ini. Tapi pemirsa jangan kecewa. Kalau mungkin masih ada pertanyaan di media sosial kita di Facebook ataupun di YouTube, Anda boleh langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia. Nanti call center Hope Channel akan membahas di episode selanjutnya. Akan kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang belum dibahas. Nah, saat ini kita akan mempersilakan pendeta dan ibu pendeta untuk memberikan closing statement. Baik, tradisi keluarga adalah hal yang sangat penting sekali sebab ini dapat menjadi satu sarana untuk menanamkan nilai-nilai yang positif dalam bidang fisik, mental, sosial, dan rohani. Ya, itulah sebabnya perlu dapat diperkembang. Untuk itu perlunya komunikasi yang baik antara suami istri dan anak-anak, dan termasuk di dalamnya adalah masalah merayakan akan pencapaian yang menunjukkan adanya satu kebahagiaan yang saling yang menyenangkan semua orang oleh pencapaian yang telah dicapai, dan ini akan merupakan satu sarana untuk memberikan afirmasi, memberikan sarana untuk mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga memberikan motivasi yang lebih baik untuk mendapatkan pencapaian yang lebih baik. Dan kami harapkan bahwa semua daripada saudara-saudara pemirsa boleh selalu membina akan keluarga masing-masing dan mempunyai tradisi keluarga yang positif yang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kepada Ibu Pendeta Kathleen, boleh pimpin kita dalam doa tutup, Ibu Pendeta? Baik, baiklah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan kepada kami masing-masing, terutama kesempatan yang Tuhan berikan kami, sehingga kami dapat memberikan presentasi mengenai pentingnya tradisi keluarga. Biarlah kami selalu bergantung kepada Tuhan. Kami dapat mengajar keluarga kami untuk selalu appreciate, dan biarlah kami dapat selalu memupuk tradisi keluarga yang dapat memberikan perkembangan yang holistik kepada anak-anak kami maupun cucu-cucu kami, sehingga dimanapun mereka berada, mereka dapat menjadi suatu saksi yang baik bagi nama Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih kepada keluarga pendeta, Ibu Pendeta Kuntaraf. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati setiap pelayanan dari pendeta dan ibu. Sampai bertemu lagi. Pemirsa sekalian. Sampai bertemu. Pemirsa sekalian, sudah tidak terasa 1 jam kami sudah menemani Anda untuk program Obsesi Hati kali ini, dan tidak lupa kembali kami ingatkan, apabila pertanyaan Anda belum sempat dibahas, Anda boleh langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Akhir kata, kami keluarga pendeta Yosef Situmeang mengucapkan selamat malam, sehat selalu, Tuhan memberkati. Jangan lupa saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.